ada satu bentuk pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika musuh itu mendekat, turunlah hujan yang deras. Hujan yang deras itu bahkan dikatakan sampai mendatangkan banjir besar. Nah, banjir besar ini menghalangi dua kelompok ini, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir ini yang hendak memerangi kaum muslimin ini. Sehingga dengan demikian maka terhalanglah kaum muslimin bisa menarik diri dan selamat dari kelompok yang cukup banyak ini. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan hamba-hambanya. Nah, dalam hal ini yang kita bisa lihat adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan deras. Hujan deras ini kemudian menjadi satu banjir besar yang menghalangi antara keduanya. Artinya apapun yang ada di alam ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan sesuatu di dalam rangka untuk menyelamatkan hambanya, maka itu yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidup. Kita dibangunkan di pagi hari dalam keadaan sehat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena nikmat hidup ini adalah satu karunia berharga yang merupakan modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang isyaratnya mau digunakan untuk kebaikan atau tidak. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah. Setiap orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki waktu pagi, maka dia layaknya orang yang memperdagangkan dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Ada yang bisa memerdekakan dirinya dengan melakukan amal-amal kebaikan di hari itu, atau ada juga yang mubiquha, dia menjerumuskan dirinya di dalam hal yang tidak baik. Karena karunia ini kemudian digunakan di dalam rangka keburukan. Na'udzubillah. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Setelah pulang dari perang di Dhatul Riqa, Rasulullah SAW kemudian tinggal di Madinah hingga bulan Syawal di tahun ke-7 Hijriah. Nah, selama itu beliau mengirim beberapa brigade militer. Di antaranya pertama adalah Brigade Ghalib bin Abdullah Al-Laythi yang beliau kirim ke Bani Mulawah. Beliau kirim brigade kepada Bani Mulawah karena mereka telah membunuh sahabat Rasulullah SAW, yaitu pasukannya Bashir bin Suwaid. Jadi dari sahabat-sahabat Bashir bin Suwaid. Maka berangkatlah Brigade Ghalib bin Abdullah Al-Laythi ini di tahun ke-7 Hijriah, sekitar bulan Safar dan Rabiul Awal. Mereka melancarkan serangan di malam hari dan memperoleh kemenangan, termasuk juga memperoleh ghanimah berupa binatang ternak. Hanya saja setelah itu mereka dihadapi oleh satu pasukan yang cukup banyak, yang kalau kemudian mereka berhadapan-hadapan
Mungkin saja akan ada kekalahan pada mereka karena jumlah yang cukup tidak berimbang ya. Akan tapi kemudian ada satu bentuk pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika musuh itu mendekat, turunlah hujan yang deras. Hujan yang deras itu bahkan dikatakan sampai mendatangkan banjir besar. Nah, banjir besar ini menghalangi dua kelompok ini, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafirin yang hendak memerangi kaum muslimin ini. Sehingga dengan demikian maka terhalanglah kaum muslimin bisa menarik diri dan selamat dari kelompok yang cukup banyak ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya apa yang ada di alam ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pertolongan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengirimkan apa saja, apa yang ada di alam ini, karena semua itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat misalnya apa yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam di tengah kobaran api yang begitu panas bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, hendaknya kamu itu menjadi dingin, memberikan kedamaian kepada Ibrahim. Dan karena api itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang secara sunnatullah api itu sifatnya membakar, panas. Akan tapi ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabiullah Ibrahim, maka itulah yang terjadi. Orang-orang yang ada di sekelilingnya mungkin merasakan panas yang begitu membara karena api yang besar. Akan tapi Nabi Ibrahim yang ada di dalam kobaran api merasakan hal yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan hamba-hambanya. Nah, dalam hal ini yang kita bisa lihat adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan deras. Hujan deras ini kemudian menjadi satu banjir besar yang menghalangi antara keduanya. Artinya apapun yang ada di alam ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan sesuatu di dalam rangka untuk menyelamatkan hambanya, maka itu yang terjadi. Dan mungkin ada di antara kita yang mengalami hal-hal yang seperti itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari satu situasi. Kadang-kadang ada saja hal yang menghindarkan kita dari musibah. Ada seorang teman yang cerita bagaimana dia duduk di satu tempat, akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menggerakkan dirinya untuk pindah dari tempat itu. Padahal dari tadi dia itu kemudian ngopi di situ, duduk minum kopi dengan nyaman, akan tapi ada hal yang menggerakkan dirinya untuk pindah. Nah, setelah pindah itu ternyata tempat itu ambruk. Sehingga dia katakan, seandainya saya tidak pindah dari tempat itu, mungkin saja saya akan tertimpa bangunan yang ambruk itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan saya, ada sesuatu yang kemudian membuat saya pindah dari tempat itu. Itu juga bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hambanya. Atau cerita dari teman saya, dia katakan bahwa saya biasa ketika hendak melakukan perjalanan jauh, saya berikan sedekah terlebih dahulu sebelum berangkat, dengan harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepada saya dan rombongan saya di dalam perjalanan. Dan itu yang dia lakukan. Jadi dia sebelum berangkat berikan sedekah. Nah, dalam perjalanan itu dia katakan, saya berhenti di sebuah masjid untuk sholat. Awalnya kemudian mobilnya diletakkan di pinggir jalan.
Tapi setelah itu kemudian kok tidak enak. Dia katakan pindah saja mobilnya ke dalam. Karena kemudian tempat itu kosong, maka tempat itu diganti oleh mobil yang lain. Dan ternyata ketika dia sudah pindah seperti itu, tiba-tiba ada kecelakaan yang menghantam mobil yang ada di luar. Jadi ada kecelakaan, ada mobil yang selip dan menghantam mobil yang ada di luar yang menggantikan posisinya. Sehingga dia katakan, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya dan rombongan saya. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati supaya mobil saya yang tadinya diparkir di luar itu kemudian dipindahkan ke dalam. Seandainya masih tetap di situ, mungkin saja mobil saya yang terkena tabrakan tadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati, memindahkannya sehingga saya selamat dari kecelakaan yang terjadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka itulah sungguhnya rahasia dari mana dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan apapun itu bisa terjadi dalam bentuk apa saja, bagaimana dan seperti apa, karena segala sesuatu itu adalah memang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Dan satu hal yang harus diyakini oleh seorang yang beriman, bahwasanya innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bentuk balasannya itu kadang-kadang ya tidak kita sadari. Bisa jadi dalam bentuk menghindarkan kita dari satu musibah, dari keburukan, atau mungkin yang memberikan rezeki dari hal yang lain, kesehatan dan lain-lainnya. Itu kan bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala balas berupa kebaikan. Sebaliknya keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu juga pasti akan dia dapatkan balasannya, baik di dunia ataupun kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kebaikan yang sia-sia, termasuk juga tidak ada kemudian perbuatan dosa yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan kita bayar. Hadirin yang rahmatullah, jadi itu satu kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hujan yang lebat. Hujan lebat itu menjadi banjir yang menghalangi antara keduanya, sehingga selamatlah pasukan kaum muslimin dan mereka kemudian mundur ke Madinah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit saja, tetapi kita mudah-mudahan bisa mengambil i'tibar, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.